Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nun Jariah. Di sini saya akan menjelaskan tugas peta buta, mengisi sel-sel peta buta dan menjelaskan fungsi-fungsinya. Baik, di sini yang pertama ada vesicle pinosetik yang berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intersal atau Golgi, ekosistis, autis, dan menghancurkan senyawa karsinogenetik. Yang ketiga ada vesicle Golgi. Vesicle Golgi berfungsi untuk mengangkut molekul seperti protein dan lemak di antara kedua organel, yaitu retikulum, endoplasma, dan apparatus Golgi. Ada retikulum endoplasma, RE kasar yang mana memiliki sebuah granula pada permukaan terdapat ribosom. Fungsi RE untuk membentuk fosfat pada membran dan sintesis protein sekretori. Ini ada retikulum endoplasma halus yang tidak memiliki granula, memiliki fungsi dalam proses sintesis protein lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralkan racun. Ada membran sel. Fungsi membran plasma adalah sebagai pelindung sel, terdapat lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Berikutnya di sini ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler. Dalam respirasi seluler terjadi oksidasi makanan yang menghasilkan energi. Berikutnya ada apparatus Golgi. Apparatus Golgi berfungsi membentuk kantung vesikula untuk sekresi terjadi terutama pada sel-sel kelenjar. Kantung kecil tersebut mengandung enzim dan bahan-bahan lain. Berikutnya ada nukleolus. Nukleolus berfungsi untuk membentuk ribosom dan terlibat dalam proses sintetis protein. Berikutnya ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengontrol jalannya protein, berfungsi sebagai pengendalian metabolisme sel dan menyimpan informasi DNA. Berikutnya ada Central S. Central S berfungsi sebagai organel yang berfungsi untuk membelah sel. Berikutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk penyusun sentriol, flagella, dan silia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk granula tidak larut air atau granula penyimpanan. Yang terakhir ada ribosom. Ribosom berfungsi melakukan transisi dalam sinetis protein yang menggunakan kode genetik DNA menjadi protein. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.